Hi, I'm Ellen. In this video, I'm going to talk about subject-verb agreement and discuss some TOEFL questions. There are two parts of this lesson, so make sure you have watched the part 1. This part 2 will cover three topics. First, gerund as subject. Second, verb in as adjective. Third, verb 3 as adjective. Then we discuss some TOEFL questions. These questions will review the lesson in part 1 and part 2. Let's go to the first topic, gerund as subject. What is gerund? Jadi gerund itu adalah verb ing yang berfungsi sebagai noun. Karena dia bisa jadi noun, maka dia bisa menjadi subjek atau objek. Contohnya ada di slide berikutnya. Examples. Finding a new idea is a good start in writing fiction. Perhatikan kalimat pertama. Finding, find itu kan verb. Di sini dalam bentuk gerund berarti verb ing. Finding a new idea itu adalah gerund sebagai subjeknya. Finding a new idea is a good start. Di sini verbnya adalah is. Finding a new idea is a good start in writing fiction. Next sentence. Going to a prestigious university and living abroad are dreams of many students. Go itu kan verb. Going to di sini dibentuk dalam verb ing atau gerund kita sebutnya sebagai subjek. Going to a prestigious university and living abroad. Live itu verb. Karena jadi gerund, living abroad. Dia juga menjadi subjek. Di sini subjeknya ada dua. Going to and living. Nah, karena subjeknya dua, maka dianggap plural. Verbnya juga plural. Are. Going to a prestigious university and living abroad are dreams of many students. Okay, next sentence. Being the only candidate makes Johnny confident to win the election. Be. Be di sini juga bisa menjadi gerund. Caranya tinggal dikasih ing. Being. Menjadi. Itu artinya ya. Being the only candidate, singular. Verbnya mix. Verbnya juga singular. Being the only candidate makes Johnny confident to win the election. Jadi di sini rule-nya adalah kalau satu gerund maka dianggap subjeknya singular. Kalau lebih dari satu gerund maka dianggap subjeknya plural. Oke, sekarang kita masuk ke topik 2. Verb ing as adjective. Di sini juga ada verb ing, tapi bukan gerund. Di sini verb ing-nya sebagai kata sifat atau menjelaskan kata benda. Kita lihat contohnya ya. Oke, ini contohnya verb ing sebagai adjective. Lihat kalimat pertama. The boy living near the forest lives by himself. Subjeknya adalah the boy. Verbnya adalah lives. Di sini living adalah adjective, bukan verb. Taunya dari mana? Ingat kalau verb ing itu harus gandengan dengan to be. Baru dia bisa menjadi verb. Kalau verb ing sendirian, maka dia bisa menjadi adjective. Di sini fungsinya adalah menjelaskan the boy. Jadi artinya the boy yang tinggal dekat hutan itu tinggal sendirian. Jadi adjektif di sini menjelaskan subjeknya. The boy living near the forest lives by himself. Okay, next sentence. The man wearing a luxury watch is a promising client. Subjeknya adalah the man. Verbnya adalah is. Wearing di sini adjektif menjelaskan the man. The man yang mana sih yang jadi promising client itu? The man yang pakai jam mewah. Okay. Next sentence. The brand offering a new trend will gain more customers. Subjeknya adalah the brand. Verbnya will gain. Offering a new trend itu hanyalah adjektif menjelaskan brand. Artinya, brand yang menawarkan new trend akan memiliki lebih banyak customer. Okay, next sentence. Any new students desiring an LOA should follow the procedure. Subjeknya adalah any new students. Verbnya should follow.
Desiring adalah adjective menjelaskan students. Jadi, student yang mana yang harus follow the procedure? Student yang menginginkan LOA. Itu ya. Jadi kalau verb ing sendirian di sini bukan verb yang sebenarnya. Verb ing di sini adalah adjective. Okay, the next topic. Verb 3 as adjective. Sama seperti verb ing, verb 3 di sini bukan real verb. Verb 3 di sini sebagai adjective. Kita lihat contohnya. Examples. First sentence. The chapter taught by the professor this morning will be on the next exam. Subjeknya adalah the chapter. Verbnya adalah will be. Taught by the professor itu adjective. Menjelaskan chapter. Chapter yang mana yang akan ada dalam ujian? Chapter yang diajarkan profesor pagi ini. The chapter taught by the professor this morning. Itu yang akan ada dalam the next exam. Okay, second sentence. The burglars caught last night are escaping from the jail. Subjeknya burglars. Verbnya are. Caught last night itu verb 3 menjelaskan burglars sebagai adjective. Perampok yang tertangkap semalam are escaping, melarikan diri dari penjara. Next sentence. The news aired all day is about the earthquake in Jogja. Subjeknya adalah news. Verbnya is. Aired all day itu adjective menjelaskan news. Last sentence. The papers submitted tomorrow will not be accepted. Subjeknya adalah papers. Verbnya will not be accepted. Submitted tomorrow itu adjective menjelaskan papers. Aturannya sama, kalau verb 3 harus diikuti to be, baru bisa menjadi the real verb. Pasif ya, kalau to be plus verb 3. Nah, kalau verb 3-nya di sini tanpa to be, maka dia menjadi adjective. Sama, pasif, tapi dia menjadi adjective. The paper submitted. Paper yang dikumpulkan besok tidak akan diterima. Oke. Nah, 3 topik sudah. Sekarang kita akan masuk ke TOEFL questions. Questionnya nanti mereview lesson di part 1 dan part 2. Masih ingat di part 1 kita membahas there, kalimat dengan there, kemudian subjek dengan preposition, dan kalimat dengan appositive. Oke, soal TOEFL yang pertama. Henry Adams, born in Boston, famous as historian and novelist. Cari dulu mana subjek dan mana verbnya. Henry Adams adalah subjeknya. Born in Boston adalah appositif. Taunya dari mana? Ada tanda koma di situ. Ingat, appositif itu diapit koma kalau letaknya di tengah. Oke, subjek appositif. Famous as historian and novelist. Famous terkenal itu adjective, dia bukan verb. Jadi di sini yang hilang adalah verbnya. Dari A, B, C, D, mana yang bisa menjadi verb? Yang A, became itu verb. Yang B, and became. And, no, ada N-nya nggak boleh. Yang C, he was. Nggak boleh karena ada he. And he became. Malah nggak boleh lagi ya. So the answer is A, became. Henry Adams, born in Boston, became famous as historian and novelist. Next questions. The major cause, blah blah blah, the pull of the moon on the earth. Cari dulu mana subjek dan mana verbnya. Kira-kira yang hilang itu apa? Oke, di sini subjeknya adalah the major cause, penyebab utama. Blah blah blah, the pull of the moon on the earth. Gaya tarik bulan terhadap bumi. Gaya tarik itu komplement ya, nggak ada verbnya. Gaya tarik bulan terhadap bumi. So di sini yang hilang adalah verbnya. Dari A, B, C, D, manakah yang bisa menjadi verb? Oke, di sini yang bisa menjadi verb adalah A dan B. The ocean tides are atau of ocean tides is.
Ingat, kalau subjeknya singular maka verbnya singular. Subjeknya plural maka verbnya juga plural. Di sini subjeknya adalah the major cause. Itu singular, maka dia butuh verb singular. Is. The major cause of ocean tides is the pull of the moon on the earth. Okay, next question. The tetracyclines blah 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 antibiotics are used to treat infections. Dicari dulu mana subjek dan mana verbnya. Perhatikan di sini ada 2 koma, berarti bla 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 antibiotics itu adalah apositif. Berarti sebelumnya subjek. Oke, the tetracyclines itu subjeknya. Verbnya ada setelah apositif are. Berarti di sini subjek verb sudah lengkap. Kita hanya butuh apositif. Kira-kira mana yang bisa jadi apositif? Ingat ya, apositif itu kata benda. Frase kata benda. Dia tidak perlu verb. Mana yang ada verbnya di sini? A sama D. Ada are sama is. Berarti A sama D di skip. Tinggal B sama C. Being a family antibiotics atau a family of antibiotics? Jawabannya yang C. Itu secara struktur benar. A family of antibiotics. Kalau yang B, being a family antibiotics, salah. Kenapa? Harusnya being a antibiotic family. Itu baru benar. Oke, berarti jawabannya yang C ya. A family of antibiotics. Fourth question. Experiments blah 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 represent a giant step into the medicine of the future. Dicari dulu mana subjek dan mana verbnya. Oke, di sini subjeknya adalah experiments, verbnya represent. Berarti di sini apa yang hilang? Sudah ada subjek dan sudah ada verb. Perhatikan option jawabannya dari A sampai D. Di situ ada pilihan apa aja sih? Pilihan A sampai D semuanya mengandung verb. Using, use, uses. Tapi di sini di kalimatnya sudah ada verb yaitu represent. Berarti kita butuh adjective yang pakai verb ing. Jawabannya yang A, using gene therapy. Experiments yang menggunakan gene therapy represent a giant step. Gitu ya. Okay, next question. Next question. Rubber blah 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 from vulcanized silicons with a high molecular weight is difficult to distinguish from natural rubber. Cari dulu mana subjek dan mana verbnya. Jadi di sini subjeknya adalah rubber, karet ya. Verbnya is difficult. Karet bla 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 dari silikon dengan itu sulit dibedakan dari karet yang natural. Oke, kira-kira di sini apa yang hilang? Perhatikan option A, B, C, D. Itu berisi tentang apa? Option A sampai D semuanya mengandung verb. Karena sudah ada verb yang asli yaitu is difficult, maka di sini option A is salah dan option C juga salah, produces. Oke ya, berarti di sini tinggal B atau D, producing atau produced. Kita pakai adjektif yang mana? Kalau producing yang memproduksi, kalau produced yang diproduksi. Masukkan ke konteksnya. Rubber yang memproduksi dari silikon atau rubber yang diproduksi dari silikon. Mana yang lebih pas? Yang D, produced from vulcanized silicon. Nah, sekarang question dalam bentuk error recognition. Dicari mana yang salah. Being that he was a good swimmer, John jumped into the water and rescued the drowning child. Cari dulu mana subjek dan mana verbnya. Kelihatan ya, ada subjek di situ, John. John itu subjeknya. Lalu ada verb, jumped into, and rescued. Itu verbnya, ada 2. Oke, nah yang di depan itu apa? Yang di depan itu adalah apositif. Ada tanda koma di situ, ya kan? Apositif di depan, komanya 1 baru subjek.
Oke, sekarang kita lihat apositifnya di sini. Apositifnya memakai gerund untuk menjadi noun. Being that he was a good swimmer. Being that he was a good swimmer itu adalah apositif. Nah, apositifnya di sini menggunakan gerund supaya jadi noun phrase. Kalimat awalnya adalah he is a good swimmer. Supaya jadi apositif, he is-nya diubah jadi be. Be a good swimmer. Karena dia di depan, dia harus berubah menjadi verb ing. Being a good swimmer, nah itu apositifnya. Berarti di sini apositifnya yang salah. That he was itu tidak perlu, harus dihilangkan. Jadi jawabannya yang A. Oke ya. Kalau misalnya belum yakin, kenapa jawabannya bukan B, C, atau D? Kita lihat ya yang B. Jump into the water. Oke, jump into. Boleh, masuk ke dalam air maksudnya. And rescued. Kenapa rescued? Verbnya pakai yang verb 2 karena verb yang pertama juga verb 2, jumped, lampau ya. Maka rescued juga harus lampau. The drowning child artinya anak yang tenggelam. Oke, jawabannya yang A. This is the last question. The state seal still used in Massachusetts designed by Paul Revere who also designed the first continental currency. Di sini dicari dulu mana subjek dan mana verbnya. Di sini ada 3 verb. Jadi hati-hati ya untuk menentukan mana verb yang sebenarnya. Oh iya, ini ada sedikit informasi. Jadi the state seal of Massachusetts itu maksudnya adalah lambang negaranya. Jadi ya beginilah kira-kira bentuknya. Balik lagi ke soalnya. Subjeknya adalah the state seal. Nah, verbnya di sini yang mana? Ada 3 ya. Still used, masih digunakan. Designed by, didesain oleh. Who also design. Nah, di sini ada kata who. Dia menjelaskan Paul. Ini namanya adjective clause. Who also design itu adalah adjective clause. Nah, design yang terakhir ini adalah verb di adjective clause. Dia nggak masalah. Berarti di sini A atau B. Caranya tahu mana yang real verb, masukkan artinya. The state seal yang masih digunakan di Massachusetts didesain oleh Paul. Atau the state seal the state seal masih digunakan di Massachusetts yang didesain oleh Paul. Mana yang lebih masuk, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Option yang pertama tadi, still used itu adalah adjective, artinya yang. The state seal yang masih digunakan di Massachusetts didesain oleh Paul. Nah, di sini yang salah malah real verbnya, didesain. Didesain itu harus ada to be-nya, karena mendesainnya di masa lalu, berarti to be-nya pakai lampau. Was designed by. Oke ya, jadi jawabannya yang B. Okay, so that's the last question. I will show you another topic on another video. The next slide is the vocabulary that I used in this presentation. Okay, so bye.